Di pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan sharing terkait dengan English for BSD dengan materi yang sudah di-share, yaitu terkait dengan Big Data. Ini connecting-nya dengan digital marketing. Ya, kalian coba share screen dulu. Oke, Alfi, kenapa nih Alfi? Kok nggak join sih Alfi? Tadi katanya Iksan mau join kalau udah sampai. Iksan belum open cam. Good morning, Sunshine. Kelasnya jam berapa yang? Jam 8. Sekarang jam berapa yang? Berapa sekarang pagi? Jam 9 kurang. Oke. Ya, sambil dicek materinya, nanti kita akan coba kuis dan tanya-tanya, tanya jawab ya. Ini sambil kita diskusi aja ya. Jadi fokus group discussion. Untuk teman-teman yang dari Zoom terlihat ya layarnya ya. Oke, got it. Ya. Di pertemuan kedua ini kita ada materi terkait dengan big data. First of all, Kanin mau tanya, why big data? Atau simpelnya what is the big data? Apa itu big data? Boleh yang mau kasih input boleh join. Nesti, kamu ya tidak join ke BO. Big data itu kumpulan data yang besar. Oke, kumpulan data yang besar. Only that? Ya, kumpulan data ya, data yang seperti apa? Sedewasa ini banyak sekali. Oke, kalau misalnya kita lihat tren dari job seeker, itu yang paling banyak atau top levelnya adalah para data analis. Ya, jadi dari sekarang kalian bisa coba pelajari tools-tools yang akan menunjang data analisis. Ya, oke. Materinya in English, oke? Coba di sini bisa ada 3 paragraf. Boleh reading, kemudian jelaskan. Kak, coba reading di slide 2. Ya, open dulu, silakan. Berarti ada 3 ya, kalian choose. Eka, Fakih, dan juga Alfri. Oke, silakan. Berarti Eka dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3-nya. Reading and then you explain. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, nanti di jam 9 ya Pak Yono untuk manajemen pemasaran. Nanti ada geser juga guys, ada Pak Yono yang akan sharing terkait dengan Strawberry Generation. Boleh reading. Tadi kan panggil Eka, siapa lagi? Fakih sama Alfri. Ya, sini maju ke depan aja jadi lebih ngelingkar kan ini mojok karena ada charger di sini. Oh iya boleh lebih melingkar, lebih melingkar. Maju lagi, maju lagi, lebih melingkar. Lebih melingkar. Mager banget ya Bapak untuk stand up. Ayo maju lagi sini biar lebih intens. Kak, ayo maju. Just for reading the text, right? Iya, kan ada 3 paragraf nih. Reading and then explain. Ini join aja maju. Maju lagi. Yang dari sana majuan lagi. Salah, Ancon, maju. Si Cepu itunya hoodie-nya lucu banget warnanya ya. Sofil Mila. Oke, yang dari Zoom ada 20 orang. Mohon maaf, Kanin Alfi tidak bisa on cam sedang di lokasi proyek. Oke, Muhammad Alfi hadir. Oke. Tapi ini kiowo warnanya. Mm-mm. Udah, iya, ayo. Oke, Alfi. Stay.
Halo. Let's see. Ayo maju, cepu, jangan jauh-jauh. Ini ada banyak casan nih. Ada casan nih, yuk. Ayo, udah mulai Kak? Boleh. Ya, there is no reason. Read and explain. Kita senam pagi ya, senam pagi untuk kasih vitamin ke otak ya. Paki, Rehan, anak baik. Ayo, Eka, ready gak? No, ini English dulu. Kan ini mau tahu. Kan ini lagi English class. Oke? Mm-mm. Big data. Mm-mm. Kesini atau open mic lagi join nggak? Join Zoom nggak? Nggak. Ya udah kesini. Jadi kedengeran. Bukan baca. Reading and explain. Isiran Kak. Jadi Eka pakai ini. Jadi yang udah ditranslate. Ya. Yang pertama kan itu menjelaskan big data. Big data refers to a kind of any information. Itu berarti menjelaskan data besar mengacu pada kumpulan informasi apapun. Including insight. Lu baca semuanya sampai titik sini, terus baru jelasin. Oh, gitu. Ini malu. It consists of all the data in volumes and is used by marketers to check on their sales and customers. It is too large and complex and cannot be managed by several management tools, especially traditional data tools. Berarti Berarti itu kan data besar mengacu pada kumpulan informasi apapun termasuk wawasan. Terdiri dari semua data volume besar dan oleh pemasar untuk memeriksa penjualan. Dan pelanggan mereka itu terlalu besar dan kompleks dan tidak dapat dikelola oleh beberapa alat manajemen, terutama alat data tradisional. Berarti kayak apa ya kan? Big data, pengumpulan data yang alat datanya itu data tradisional. Ya kan benar? Kurang tepat. Oke, lanjut dulu ke paragraf 2, nanti kita conclusion ya. Paragraf 2. Siapa tadi yang untuk paragraf 2? Alfri ya? Nanti kita minta Pakai apa Alfri? yang paragraf 2 pakai. Yes, maju. Atau ini standby di depan dulu aja, Ti. Nggak apa-apa. Ini pakai ini aja, Ki. Yang lebih besar. Langsung baca Inggrisnya. Baca Inggris. Big data is also a collection of data analysis. They can be either of the user behavior or different predictive analysis. Jadi big data juga merupakan kumpulan analitik data
Mereka dapat berupa perilaku pengguna atau analisis prediktif yang berbeda. Kemudian kalau lagi aku nulis ya, problem sebenarnya data ekspor. Data export when data identification or information in noise and then integrate data. All the information is analyzed and drafted and then export. Itu known as big data. Jadi data itu adalah kumpulan data ya, kumpulan data. Data besar. Saat ini itu banyak sekali dan bahkan data itu menjadi sesuatu yang penting ya untuk pada saat nanti kita mau coba jalankan bisa misalnya kita perlu collect data ya dan itu tergantung dari seberapa besar kita ya seberapa besar poin yang akan kita dapatkan misalnya untuk jenis saya di kelas mama ada isi form kan ya itu collect data kan isi form yang terkait dengan AI terkait dengan AI set ya untuk AI in-house itu lagi proses untuk collecting data untuk datanya itu bisa jadi data yang besar banget terus biasanya itu lebih ke arah data-data yang ada di kemudian itu kita koleksi data dari Twitter kemudian kita analisis gimana sentimen analisis ya jadi kumpulan data yang jumlahnya atau volumenya besar ya, volumenya besar jadi misalnya untuk menganalisa di e-commerce ya kita mau lihat di e-commerce ini misalnya di salah satunya satu ya jadi Betul Ibu. banyak sekali data ya jadi data konsumen dan sebagainya misalnya kita ambil itu analisa data per tahun 2021 atau 2021 sampai dengan 2023 itu akan terjadi dari data dari Baik. misalnya kita bisa faktor juga apakah berdasarkan sosialnya berapa banyak Oke, baik. Baik Ibu, saya izin menjawab untuk masa validasinya. Nah, untuk yang eskalator dan semua perpanjangan yang di bulan Juli, ini di akhir Februari ini akan kita masukkan semua datanya menjadi satu database ke Kemenaker. Nanti di bulan Maret kemungkinan kita sudah bisa upload dokumen jika memang sertifikat atau lisensi yang bersangkutan memang ada di database inti dari Kemenaker. Nah, kalau untuk surat bisa. Begitu, kumpulan dan dia ini banyak ya, jumlahnya bisa dianalisa menggunakan tools yang memang sudah untuk dimanfaatkan untuk data sedikit banyak. Salah satunya berarti bisa menggunakan Tableau ya untuk analisis datanya. Oke, ada yang pernah tahu nggak Tableau itu apa? Tableau. Oh gitu. Oke. Mungkin yang paling gitu. Kemudian, oke, tapi boleh di sini ini. Nanti kita akan ada praktek juga buat kelompok. Langsung di hari itu kita main pakai sticky notes ya, berarti tempel-tempel di dinding berdasarkan bisnis model Canvas. Berarti kalian siapkan dari sekarang, minggu depan kita akan praktek menggunakan sticky notes. Ya, apa itu bisnis model Canvas? Itu untuk kalian prepare ya, prepare produk kalian, prepare ide bisnis kalian ya, dan nanti kita coba lakukan mapping di dinding-dinding sini, di dinding Blue Ocean. Oke? Kemarin udah sempat buat kelompok ya. Coba sekarang duduknya berdasarkan kelompok dulu. Jadi kalian bisa tahu duduknya berdasarkan kelompok. Yang temennya join di Zoom ya berarti nggak dapat kelompoknya. Maksudnya kelompoknya ya nggak lengkap di sini. Boleh sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompok kalian. Jadi kalian bisa rekapin dulu. Untuk minggu depan kita tinggal langsung presentasi aja berdasarkan bisnis model kalian. Ya. Untuk collecting data. Ya, duduknya dulu. Nanti sebelum next ke ini. Apa? Ya, buat.
Iya, buat boleh 5 ya. Boleh berlima. Berlima, 5 orang. Oke, yang di Zoom. Kenapa? Berarti ini sekalian buat pertemuan besok ya. Apa sih? Sekalian buat pertemuan besok. Sekalian buat pertemuan besok. Boleh, tapi kan yang ini 5 orang ya. 5 orang. Boleh sama-sama seperti saya juga nggak apa-apa. Jadi bisa lebih ini, tinggal tambah lagi kan. Apa saya? Tentuin sama Kanin aja. Udah kalian aja. Iya, jadi Kanin mendengarkan suara mahasiswa nggak apa-apa. Aska cari temennya. Boleh join sama yang tim Ciwi juga nggak apa-apa. Berlima. Iya, duduknya berlima boleh. Atau mau lebih lebih small group, berarti bertiga. Small group. Bisnis model kanvas nanti kita presentasi di depan, nanti tap-tap. Tapi karena banyak poinnya, ada 9. Iya, ada 9 poin. Tapi nggak susah banget. Cuma banyak. Oke, sambil duduk boleh? Duduknya berdasarkan kelompok, deketin kelompoknya. Berdasarkan kelompok. Ini berapa nih? Berenam ya? Nah, kalian berenam. Six people. Ini 9. 9. Ya udah dibagi 2. Ini yang di Zoom juga ada kan? Ada Alfi dan lain sebagainya nih. Ada Ale. Hati-hati Amil, takut ada yang masuk nanti Milenya kena. Sini April. Dia mau milih. Ini siapa teman-temannya Eka? Boleh berdasarkan kelompok. Berarti yang selain kelompoknya Eka majuan lagi gitu. Jadi bentuk berdasarkan kelompok-kelompok. Oke, sambil lanjut ya kita ke karakteristik of the big data. Ini biasanya ada sebutannya itu 4V ya, yaitu volume, variety, veracity, sama velocity. Volume itu berarti merepresentasikan ya data yang besar ya, size of data, volumenya ya banyak gitu. Have a huge volume. Variety berarti bervariasi, tipe datanya bervariasi. Berarti misalnya ada kemarin kan sampai pada saat ngisi form yang AI itu ya, itu bisa ada sampai dengan 10 indikator dengan pertanyaan-pertanyaan instrumennya sampai dengan 100 ya. Itu berarti poin tipenya. Kemudian ada veracity. Ini untuk terus gak sih? Iya, tapi ini udah bisa digital. Share screen ya. Kok keputus ya? Internetnya apa? Oke. Sip. Nanti di jam 9.30 akan ada Dr. Sudaryono yang akan sharing terkait dengan Strawberry Generation. Ya. Oke, ini ada role of big data-nya in digital marketing. Ini kita mulai dari personalized targeting ya. Engage the customer at the right moment with the right message. Ya, udah sering banget kan ya dengar kata-kata itu ya. Engage the customer in the right moment and in the right message. Ya, maksudnya bisa jalin ya, engage customer-nya di momen yang tepat ya, dan juga dengan konten yang tepat juga. Ya, big data help marketers to create targeted and personalized campaign. Ya, berarti kita bisa personalisasi, maksudnya bisa customize kontennya mau yang seperti apa, mau targetingnya ke siapa aja. Biasanya kalau yang udah memanfaatkan AdSense, itu kita udah mulai targeting tuh, ya, campaignnya mau yang tipe apa sih, mau yang seperti apa, dan targetingnya untuk berapa banyak orang, ya, dengan details untuk usia berapa, gender, dan sebagainya. Kemudian untuk increasing sales tentunya. Ada budgeting optimization juga di sini, marketers manage their budget ya. It helps to identify the contribution. Misalnya yang kurang lebihnya pada saat kita menggunakan
pay per click ya, seperti itu. Ada juga improve efficiency of marketing campaign ya. Kita bisa improve juga nih dari campaign yang kita jalankan. Kata-kata campaign ini banyak juga dipakai pada saat kita memanfaatkan email marketing ya. Biasanya toolsnya itu menggunakan Mailchimp. Oke. Kemudian ada measuring campaigns result more accurately. Ya, ini menggunakan data analytics yang bisa untuk mengukur ya performance dan efektivitas dari campaign kita. Ya, jadi dari tools yang ada kita bisa tahu apakah campaign kita ini emang benar-benar on target atau enggak. Nah, oke. Kemudian ada real time customer insight. Contoh real time customer insight itu seperti apa sih? Ada yang bisa coba kasih insight nggak? Kasih contoh nggak? Ya, berdasarkan pengalaman kalian aja. Mm-mm. Udah ada di situ sneak peek-nya. Gimana? Ya, boleh, Con. Ya, oke. 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 Very good, Con. Good answer. Oke, salah satunya yang dijelaskan di sini adalah terkait dengan Instagram ya. Kalau yang dari contohnya Encon ya, kan kita bisa turn on ya untuk bisa jadi professional account ya. Kemudian kita bisa lihat dari post itu kira-kira feedbacknya seperti apa ya, dari sosial media post, kemudian ada reviewnya, ada komen-komennya seperti apa. Ya, kira-kira pada saat kita post konten, kalau misalnya akustik, pada saat mereka jalankan lagu-lagu yang mellow gitu ya, Ancon ya, yang slow, insight-nya naik gitu. Tapi pada saat nyanyikan lagu-lagu, misalnya lagu-lagu daerah atau lagu-lagu yang cenderung genrenya lebih happy, ternyata insight-nya dari customer-nya malah berkurang nih untuk AI akustik ini. Nah, dari sana mereka bisa ambil kesimpulan, oh ternyata customer kita ini atau viewers kita ini lebih menyukai jika kita menjalankan share-share ke sosial media terkait dengan lagu-lagu yang genrenya mellow gitu ya, Con ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian example of big data in digital marketing ya. Creating improved marketing campaign. Ya, kemudian ada serving customized web content sama producing better pricing decision. Oke, dari sini dari 3 contoh ini ada yang mau coba sharing nggak untuk creating improved marketing campaign-nya seperti apa? Ayo, boleh. Mana suaranya? Aska, mau coba kasih insight? Oke. Kayaknya ada suara lagi ya? Nggak ada kok udah. Oke. Ya, jadi creating improved marketing campaign ya. Ini kita bisa jalankan konten yang informatif dan big data ini bisa menjalankan ya untuk company kita itu target customer-nya udah sesuai gitu, sesuai dengan customer data kita. Di back dulu ya, kok ini malah connect sih. Oke, producing better pricing decision ya. Dari sini misalnya perusahaan kita bergerak di bidang F&B misalnya. Kita bisa dari big data ini kita mau menganalisa misalnya dari kopi chai atau dari Saltrek Milia ya. Dia mau menganalisa kira-kira harga telur asin di pasaran ya. Dari Sabang sampai Merauke misalnya yang paling banyak jalankan itu di area Jawa Tengah ya, di Tegal, Pekalongan, bahkan kan juga ada customer box yang dari Indramayu pesan
pesan box untuk telur asinnya itu dikirim ke luar negeri ya. Dari situ kita bisa analisa nih menggunakan data yang besar ya, collecting data yang fokusnya ke salted egg ya. Kita bisa tahu untuk bisa dapetin harga yang bersaing tapi diolah menggunakan AI. Kemudian ada serving customized web content. Ini craft a pronunciation strategy by using inductive research. Nah, deductive research and customer self-selected method. Menggunakan metode yang beragam juga ya dari web content. Tapi mostly sekarang udah lebih targetingnya kalau web itu mereka untuk meningkatkan SEO-nya ya. Jadi pada saat pencarian ya paling nggak web kita ada di halaman terdepan. Tapi untuk proses targeting pasarnya itu bisa fokuskan juga lebih ke arah sosial media, tren yang saat ini ada seperti itu. Kemudian ada IoT ya, ini data management and analytics yang bisa untuk menganalisa amounts of data ya di digital transformation. Oke. Ini ada quotes. Marketers today need to do more than just collect and analyze data. Ya, they need to be clear as to how the availability of this data will impact their marketing strategies and initiative. Ya, jadi nggak hanya fokus ke collecting datanya aja atau analis datanya aja, tapi juga fokus ke marketing strateginya. Seperti itu. Oke, next ada quiz. Kuisnya juga nggak jauh dari materi ya. Berarti pada saat tadi Kanin coba jelasin, ada juga di slide, bisa sambil di reading dulu lagi, diperhatikan lagi slides-nya. Pada saat kuis nanti bisa coba maksimalkan ya. Iya, pakai quizzes. Bukan pakai IDU ya, pakai quizzes. Kuis itu maksudnya tebak-tebak ya. Oke, lanjut. Di share screen dulu aja, April. Share screen. Next meeting kita seru karena kelompok dan yang presentasi itu kita presentasinya bukan hanya dengan slide ya, tapi lebih ke arah discussion ya. Berarti kita akan tempel sticky note, mulai tempel-tempel ya. Berarti misalnya Kanin akan bilang the strategy about BMC ya, yang poinnya itu terkait dengan customer segment ya. Berarti nanti karena akan cepet-cepet nih customer segment kita apa gitu, cepet-cepet tempel-tempel pakai sticky notes. Oh, belum bisa share screen, oke. Sambil join kuisnya, Kanin komunikasi sama Pak Sudaryono ya untuk bisa join di kelas kita. Oh ya, jangan lupa yang untuk TOEFL-nya ya. Kalian udah coba hubungi Miss Arsy belum? Ada yang udah hubungi Miss Arsy belum untuk dapetin sertifikat TOEFL? Atau ada yang udah registrasi TOEFL, nanti kalian coba ngelis di WAG ya. Oke. TOEFL. Karena astagfirullahaladzim yang aku belum silakan komputer. Ada yang udah join? Bisa kalau udah ada 9 ya. Oke. Kita tunggu lagi.
Untuk TOEFL, untuk mendapatkan sertifikat TOEFL nanti akan ada trainingnya. Ya berarti di luar dari perkuliahan English for BSD ini. Ya berarti terpisah. Akan ada 7 kali pertemuan di setiap trainingnya. Akan ada teachers-nya lagi juga yang akan jelaskan terkait dengan structure-nya seperti apa, kemudian reading-nya, text listening-nya, dan lain sebagainya. Kalian ada dapat modulnya juga. Gitu. Jadi modul lengkap untuk TOEFL. Nanti akan didapatkan sertifikat TOEFL sama sertifikat RCP ya, Paul ya. Ya, ada 2 sertifikat. Minggu lalu kalian udah bawa sertifikatnya, ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau join untuk dapetin sertifikat TOEFL-nya karena nanti itu akan jadi salah satu syarat pada saat kalian jalankan TA skripsi, ya. Menjalankan skripsi seperti itu KKP skripsi itu jadi salah satu syaratnya, ya. Ini udah semua. Apa yang? Ini buat yang Inggris yang Iya, ini untuk English ya. Bukan yang pemasaran ya. Nanti yang pemasaran ada lagi quizesnya. Sudah 21 orang ya. Oke, kita coba jalankan. Udah semua ya? Ada yang belum? 21. Yang dari PK2 kan gak join ya, karena kan ini kelas English. Ya udah, oke, kita coba. Udah 22. Oke, di Zoom ada 23. Iya, sama robot Tugo ya berarti ya. Enggak deh. Opung curang ada 2 biji. Ada Eva, semangat. Kok kalian bisa kasih reaction sih? Bisa ya? Oh iya, bagian kanan ada. Oke, Nes. Jihan, oke, Jihan ngantuk. Sip, start. Kenapa ada musik? Kok musiknya hilang? Kan aku kecilin. Gedein aja, Pak. Oh my God, Jangan, justru SM, wah, Salted Egg Milea nih. Nomor 1. salah. Tadi gue juga nomor 1 salah. Itu salah lagi sih. Dia. Itu dari kuis sih. Iya tadi. Iya itu dari kuisnya. Oh, Halo. Iya, lagi kuis. Oke, Nesti. Only 10 questions ya, only 10 questions. Oke, number 1, Nesti. SM. Sausan. Coba. Wah, Apple mendominasi. Oke, SM dibalap. SM membalap. Oke. Widih, SM naik. Pul, ayo Pul. Ya. Tadi ada 4 V ya, ada 4 V ya. Tentang big datanya juga masuk kan? Oke. berapa? Ini juaranya 1, 2, 3 tuh kan enggak nih? Oh, si Sabda, kirain gue si Milea. Iya. Ini bisa tuh, 9. Ya, turun. Kalian juga pada ngulang ya. Emang pada ngulang? Oke. Dapat itu loh kayak Apa? kesempatan gitu. Oh, dapat power. Ya. Ya, Sudah?
Iya, 3 besar ya dapat SC. Udahan. Oke. Kita stop ya. N Pak, N please. Udah N. Udah belum? Sudah. Kalian retake ya? Arik retake ya? N langsung. Arik retake ya? Namanya ada 2. Iya. Sudah ya? Kalau retake ada tandanya kan ya? Yang ke balap Nesti. Oke, kita N ya. N please. Oke, this is the result. Yes. Screenshot. Oke. Oke, Nesti lagi. First is SM. Kemudian ada Nugroho sama Faki. Wah, nggak sia-sia tadi Faki maju ke depan ya. Juara 3 ternyata pemahamannya mantap. Wah, SM hanya 1 yang salah. Nugroho juga, Faki juga. Faki 2. Ini salah banyak. Siapa nih? Sian, Ramji. Mila lu banyak bener ya salah Mila. Oke, Ale, Jihan, sip. Oke, have fun ya. Sambil ini kita break dulu sebentar. Oke. Kalian akan kirim ke WhatsApp grup Pisti untuk capaian kelasnya. Apa? Mau lagi? Ada satu lagi kuisnya nanti di manajemen pemasaran, oke? Iya, Pak Yono, ayo. Oke. Thank you, Strawberry. Kirim ke sini dulu ya, Bisti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan manajemen pemasaran. Oke, manajemen pemasaran. Lebih circle lagi yuk. Kita make ke circle lagi. Maju lagi. SC untuk SM, Nugroho, dan Fakih ya. Oke, moment guys, kita akan mulai sebentar lagi. Lagi ada tamu dari Yuli di UR. Gak ada kok. Rifan, kita jangan lupa satu lagu buat beliau dari Indi ya. Ini penyanyi kita. Oh betul. Juga ya Pak. Hai guys.
kita ada gestar juga hari ini. Di spotlight dulu ya. Oke. Silakan Bapak. Ibu. Yes. Oke. Oke. Ini kenalin Linda. Lulusan berapa aja tahun berapa ya? 2017 S1, 2019 S2. Ini jauh lebih senior 2005 nih. 2005 terus saya di percetakan kerja. S2 di Ragu. Yes, ada S2-nya. Ya. Semkom. Sekarang lagi S3. MTI. Iya. Di mana S3? Di mana Di KSW Salatiga. Salatiga. Sekarang sedang cuti di sini sedang. By research. By research. Ada waktu balik ya. Nah, kebetulan kelas ini beliau yang jadi dosennya. Jadi silakan Anda duduk situ jadi moderasi. Ambil bangku. Oh, next week. Oke. Ambil bangku duduk. Oke. Ya, moderasi enggak sekitar 10 menit sampai 15 menit lah. Oke, Ya, 10 sampai jadi 15 kita bawa lagi. Ya. Ya, kita bawa lagi ke Wah, Yono boleh. Terus mau join Pak Warek. Oke. Cek. kalau beliau ini waris dua kita tuh. Cek. Oke. Cek. Saya di bawah dia. Ya. Punya habis ya. Barunya Oh itu. Iya ada lagi. Biasanya kita ada panggilan sayangnya Pak. Ya. Jadi kalau Kanin bilang halo Say. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yuli dan Oke. itu tingkatan dari Sohib alfabet Ibu Batok. Iya, Sohib alfabet Panggilan Inggris. saya. Panggilan saya. Ya, hari ini kita ada perkuliahan. Tadi sudah di jam pertama English for BSD. Saat ini kita ada di manajemen pemasaran. Begitu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Sohib alfabet inkubator dan juga untuk Bapak dan Ibu di sini. Selain bantu join offsite, kita juga ada teman-teman yang join di Zoom, Pak. Oke, yang dari Zoom boleh on cam dulu kameranya semuanya. Ya. Oke, speak English. Thank you. Biasanya Nunin mix ya, mix ya. Good pagi, selamat morning. Like that. Oke guys. Oke, sudah on cam ya. Oke, yang di Zoom ini ada 20 participants. Oke. Ini persilahkan untuk Pak Yuli. Pak Tutun dari Indonesia. Oke, Pak Tutun. Oke, terima kasih Mbak Nindya ya Pak. Ya, Kak Nin, biasanya Kak dosen Ibu Nindya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih atas kesempatannya. Ini juga kami mendadak ya Pak. Terima kasih Pak Warek atas kesempatannya. Sedikit saya memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Nama saya Tutun Nugraha. Saat ini saya diamanati menjadi rektor. Universitas tidak jauh dari sini. Kalau tidak macet cepat sekali setengah jam sampai lewat tol. Ya. Bisa mana ini kita MBKF. Iya, PPKM kita. Bukan mahasiswa. Kampus kami itu namanya International University Liaison Indonesia. Dirinya tadi kemudian wajahnya ada nempel di dinding sebelah sana. Bapak B.J. Habibie melalui putranya Bapak Ilham Habibie. Amanat dari keluarga Bapak Habibie dalam membangun kampus kami adalah diantaranya satu Pak, yaitu yang berbeda mungkin yang uniknya adalah kerjasama dan internasionalisasi. Oke. Jadi internasionalisasi ini amanat dari beliau Bapak Ilham Habibie adalah di masa depan kita jangan kaget bila kalau sekarang kita mendengar free financial movement ya antar negara. Di depan itu kemungkinan akan terjadi free labor movement. Ya. Jadi orang dari luar negeri bisa datang ke Indonesia mendapatkan pekerjaan yang biasa kita dipegang oleh orang Indonesia. Kita juga punya hak untuk ke luar negeri. Tapi ini masih dalam proses. Nah, untuk menghadapi ini kita harus siap. Siap dalam arti untuk diri kita sendiri,
untuk menjaga Indonesia agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia maupun di luar negeri. Makanya memang dari sejak awal pendirian kampus kami itu kerjasamanya adalah dengan luar negeri, yaitu utamanya dengan Jerman. Bahasa pengajaran sehari-hari adalah bahasa Inggris, bahasa Jerman adalah bahasa kedua yang wajib bagi mereka yang akan ke Jerman. Nah, samping Jerman yang sudah berjalan kerjasama adalah juga dengan Taiwan. Kalau dengan Jerman itu kami programnya 3+1. Jadi kami memberi pengalaman kepada mahasiswa 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Jerman. Bisa dalam bentuk student exchange, bisa dalam bentuk double degree, termasuk di dalamnya internship. Kalau yang ke Taiwan, di Taiwannya berbahasa Inggris. Jadi Mandarin secondary language tapi bahasa Inggris. Di sana 3+2, 3 tahun di Indonesia di UILI, 2 tahun di Taiwan, tapi sampai master. Jadi semester 7 itu bridging, di mana semester 7 mengambil kuliah, tapi kreditnya diambil ke S1 dan ke S2-nya, jadi lebih cepat S2-nya gitu. Nah mungkin itu juga bagian dari amanat untuk mempersiapkan generasi berikut. Adik-adik ini harus siap menghadapi persaingan internasional. Kita harus menjadi generasi yang kuat. Ada banyak orang yang mengharapkan adik-adik semua ini kelak menjadi pemimpin negeri ini. Amin. Ya, menjaga Indonesia. Menjaga karena kita termasuk yang beruntung ya bisa mendapatkan pendidikan yang baik kalau bukan yang terbaik. Kalau misalnya kita lihat di kota aja, saya orang tua dari Bogor sebenarnya, saya jalan ke gunung sedikit itu lulusan SD tidak tamat pun masih banyak. Ya kitalah yang harus menjaga mereka, membela mereka, memberi kesempatan kepada mereka. Nah adik-adik ini di sini mungkin saya harapkan kelak menjadi pemimpin dunia dan pemimpin Indonesia. Makanya kampus harus menjadi inkubator bagi pemimpin masa depan. Pesan saya adalah adik-adik selama 4 tahun di kampus ya, 4 tahun ya rata-rata ya, ada yang panjang sedikit tidak masalah. Jangan hanya di kelas, di laboratorium, perpustakaan, membaca Zoom kelas, tetapi ambil aktivitas yang lain. Jadi pemimpin, belajar. Karena menjadi pemimpin itu ternyata harus belajar. Ada banyak sekali yang bisa dipelajari ketika adik-adik menjadi pemimpinnya di BEM. Banyak tantangannya. Tapi di saat itu, itulah masa adik-adik mematangkan diri kalian. Jadi saya mungkin sedikit latar belakang saya lulusan SD sampai SMA saya di Bandung. Saya kemudian dapat beasiswa ke Kanada. 4 tahun S1 di Vancouver, UBC namanya. Carilah beasiswa. Nah ini juga membedakan pengalaman orang ketika adik-adik nanti kelak saya punya pengalaman di luar negeri. Setelah 4 tahun di Kanada, saya bisa belajar keadaan di sana. Saya bisa bekerja S2 dan S3, saya pindah ke Toronto, tidak mendapat beasiswa sambil bekerja. Nah ini juga menjadi di antara hal yang mematangkan adik-adik semua. Di kampus University of Toronto itu saya bekerja, ketika saya ikut dengan profesor saya, bos saya, mengadakan penerimaan mahasiswa. Yang diterima mahasiswa di sana itu bukan mahasiswa yang nilainya tertinggi. It's nice to have the highest grade. Tapi yang mereka cari adalah lulusan SMA yang memiliki aktivitas yang lebih luas. Jadi bukan hanya di kelas, ternyata dia volunteer di tempat-tempat sosial. Jadi memiliki nilai yang lebih tinggi. Mengapa? Karena itu cerminan pribadi yang siap pemimpin ke depannya. Mengambil inisiatif. Karena mengambil inisiatif itu resiko kan? You have to take a risk at one point in your life. Why? Because if you never take any risk, you will never get anything. Itulah makanya harus harus berani di satu titik ambil. Jadi sekarang saya mau entrepreneur, yaitu ambil resiko kan? Kalau tidak pernah mengambil resiko tersebut, you will never make the first step. Nah itu makanya kalau dalam bahasa lama mungkin disebutkan fortune favors the bold. Keberuntungan bersama orang yang berani. Tentu saja bila tidak pernah berani kan tidak akan dapat apa-apa. Dan misalnya adik-adik, contoh aja ya ini joke juga misalnya dari laki-laki menaksir seorang perempuan. Kalau tidak pernah menanyakan perempuan itu kan ya tidak pernah diketahui kan. You have to take the first step. Ya, paling ditolak kan. Selesai. Tapi sakit Pak. Tapi that's the risk which you have to take. Ketika ada sebuah tawaran beasiswa ke luar negeri, ambil, cari, tapi bukan ambil saja, cari, karena itu yang kelak akan merubah adik-adik sekalian. Dari psikologis, seorang anak yang selama misalnya 4 tahun tinggal bersama orang tua, adik-adik di sini ada yang kos nggak di luar? Atau masih itu sama orang tua?
orang tua. Dari penelitian psikologis ada perbedaan antara siswa yang tinggal bersama orang tua selama sekolah dengan orang yang sederhananya kos di luar. Karena ketika di luar itu mereka belajar mandiri. Ini adalah pendidikan yang lain lagi, karena di sekolah, di kelas kita belajar masalah-masalah akademik di kelas kan. Tapi sangat jarang kita mendapatkan pendidikan tentang leadership, kepemimpinan, tentang etika, tentang akhlak yang ternyata ini bisa kita dapati ketika berinteraksi di luar kelas. Makanya itu penting sekali, adik-adik sekalian, please join berbagai aktivitas. Itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Di samping ketika ditaruh di resume juga akan menghiasi resume adik-adik semua. Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Nah, saya juga berdoa semoga suatu saat kelak adik-adik kan lulus ya. Setelah lulus, adik-adik harus punya cita-cita. Itu penting sekali. What do you want to become? Karena bila tidak ada cita-cita, you do not know where to go. Kemana akan mengarah itu? Jadi kalau kata Insinyur Soekarno, pendiri negeri kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi juga harus tahu cita-citanya itu apa. Sehingga kita bergerak ke arah tersebut dan percaya diri. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Jadi ikhtiarlah sekuatnya. Insya Allah jalan akan terbuka. Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik untuk adik-adik. Nah, mungkin berangkat dari situ, mungkin saya tidak berpanjang-panjang, mungkin mohon maaf ya Pak, saya tidak tahu apa yang saya sampaikan saja apa yang menurut saya belajarnya ya, dan bisa menggapai cita-citanya yang terbaik. Terbaik untuk diri, terbaik untuk bangsa, terbaik untuk umat manusia. Karena kita punya amanat untuk mensejahterakan alam ini ya. Semoga adik-adik semua selalu dinaungi lindungan dan ridho Tuhan. Saya sarankan mungkin Ibu Nona mungkin aman. Kalau boleh ya, silakan. Karena terinspirasi ya. Robert boleh ini. Oke. Iya. Sekali lagi tepuk tangan kepada Pak. Jadi saya ingin menyampaikan aspirasi saya juga, karena saya juga terinspirasi oleh Bapak ya. Sebelumnya tadi sudah dikatakan bahwa dari kampus IULI itu pendirinya adalah Bapak B.J. Habibie ya. Itu sebenarnya adalah idola saya utama sih ya. Dan beliau itu disebut oleh seluruh negara Indonesia, rakyat Indonesia sebagai Bapak teknologi ya. Dan beliau sebenarnya IQ-nya super tinggi ya, dan di mana-mana beliau berada juga dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Ya. Untuk Bapak B.J. Habibie kita kasih tepuk tangan yang meriah juga. Terus tadi juga dikatakan oleh Bapak Tutun, ya, Pak Rektor, ya, kalau kita sebagai anak muda ini jangan cuma kuliah aja udah, ya, adakan aktivitas-aktivitas yang berbagai hal, ya, sehingga bisa membina kita punya leadership, etika, akhlak dan sebagainya. Itu yang selalu saya dorong juga kepada anak-anak mahasiswa yang ada di sini ya, bahwa Alphabet Incubator ini adalah tempat untuk dia itu second home ya, yang mereka itu kalau sudah kuliah yang biasanya dari jam 8 sampai jam 10, kalau ada 2 mata kuliah biasanya sampai jam 11 jam 12 gitu ya. Setelah itu beliau mereka semua itu masih sangat aktif untuk kegiatan-kegiatan di sini waktu itu ya. Bersama teman-temannya untuk membangun startup ya. Berarti artinya entrepreneur ya. Lalu dengan senior-seniornya yang sudah lebih ngerti dan sudah lebih dalam dengan para dosen-dosennya. Jadi nuansa di sini menurut saya sudah menciptakan hal-hal yang Pak Tutun katakan bahwa ini tempat yang luar biasa, tempat mereka itu betah gitu loh ya. Intinya anak-anak muda itu cari tempat yang betah untuk mereka ya. Dan itu semua bisa Pak Tutun buktikan kalau misalnya tiba-tiba datang ke sini jam 5 sore masih ada nggak anak-anak itu semua masih ada. Ya. Jadi tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih Bu Ibu. Apa? Oh, boleh siap. Ada. Nah, ini adalah salah satu startup kita dan ini adalah kita. Tapi kalau
terbuka pertemuan jaringan lebih cepat. Ya, betul. Salah satu fungsinya itu, Coach. Ya, mungkin paling banyak jadi itu ya, kosmetik mungkin yang lebih populer ya. Iya. Karena pemajaan kulit rejuvenation. Jadi latte art-nya juga ada di sini. Iya. Dia bisa dalam waktu yang sangat singkat untuk membuat 4 latte art yang berbeda-beda. Masih lagi belajar sih Pak. Tapi silakan dicicipi. Oke. Jika kurang manis, ya bisa beli saya. Bisa digunakan, kasih gula kok. Oke. Boleh minum. Oke. Boleh minum dulu ya. Cobain. Iya. Kopi alfabetik pada kopi chai. Chai. Kalau chai itu kan sebenarnya aslinya India ya sebetulnya. Chai tea. Chai herbal tea sebetulnya. Ya. Tapi mungkin kopi chai yang Ya. berbeda ya. Tapi di daerah-daerah kita, Sunda atau apa gitu, panggilnya Chai. Iya. Saya kira itu bahasa. Jadi sangat universal juga sih Iya. kata cai itu. Yang Terima kasih Pak. Sekali. Cino. Sudah coba? silakan. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya juga mau berpikir Ini kan ada yang Zoom. aku like sleep. But it's okay. Well, tapi tadi kalau Pak Tutun sudah memperkenalkan mungkin secara global, kalau saya tidak, mungkin saya juga nggak tahu saya boleh mengakui atau tidak, tapi saya pernah menjadi bagian daripada Pribadi Raharja. Oke. Data nilai luhur Pribadi Raharja itu yang ke-10 sekali Pribadi Raharja namanya Pribadi Raharja. Iya, hanya pernah ya, tapi memang Pribadi Raharja. Memang Pribadi Raharja. Baik. Saya masuk pertama kali dari Raharja itu adalah tahun 2001, ketika mungkin belum semegah ini waktu itu. Lalu saya tahun 2005 sudah lulus, dan kebetulan saya menempuhnya lumayan cepat. Saya 3,5 tahun itu sudah lulus, dan saya menunggu 1 semester hanya untuk wisuda. Lalu kesempatan pertama kali bertemu adalah dengan dosen saya adalah Pak UR. Beliau mengajarkan saya adalah algoritma. Dan saya yang waktu itu mungkin tidak terlalu termotivasi akan untuk komputer, karena basic saya adalah bukan sama sekali dari komputer ataupun dari IPA mungkin. Namun salah satu untuk saya bersemangat untuk mempelajari apa itu komputer, apa itu adalah Pak UR sendiri. Dan yang dikatakan mungkin saya tidak bersemangat adalah mungkin bagi saya komputer itu apa sih? Kok sulit banget sih? Yang saya dari SMK tidak belajar matematika, tidak ketemu, tiba-tiba ketemu kalkulus, ketemu fisika, dan bla bla bla. Ritma pula, yang saya nggak nyangka, ternyata waktu Pak UR pertama kali memberikan materi, lalu minggu depannya adalah kami kuis, dan di kuis itu dikatakan rata-rata dari kelas adalah nilainya sangat kecil sekali. Ada 1 orang yang paling tinggi, dan itu hanya 6, dan itu adalah saya. Wah. Tinggi, tapi ya bagi saya itu merupakan suatu kebanggaan. Mungkin itu juga hal yang memicu kurang lebih saya untuk menurut saya kenapa saya berkecimpung dalam dunia komputer. Dan saya kembali ke sini ya mungkin ya bisa jadi takdir mungkin. Mungkin jelasin waktu saya Oh iya. Dan saya kembali lagi, jadi pertama saya ketemu Pak UR juga diajar di algoritma, lalu saya kembali lagi adalah tesis saya atau skripsi saya telah diuji juga oleh Pak UR. Sidangnya sih tidak menakutkan sih ya, tapi bagaimanapun juga adalah itu adalah yang namanya satu sidang S1 adalah sidang pertama saya, deg-degannya ada, tidak tidur malamnya juga ada, dan sampai saya udah berapa kali sidang baik S1, S2, S3, sidang yang paling menegangkan adalah sidang S1, yang nyidang adalah Pak UR. Tepuk tangan dulu. Bukan karena lebih takut tidak ya, tapi ya itu tadi mungkin sharing dari juga Pak Riko, saya adalah pengalaman yang membuat Anda lebih baik, bukan?
dan apa ya, mungkin momoknya skripsi atau momok tesis atau dan lain-lain itu jika dikatakan menyeramkan, tentu saja menurut saya tidak. Karena seseram apapun adalah tesis, adalah kalian yang building, kalian yang tahu persis. Penguji itu hanya sekedar tahu luarnya saja. Jadi mereka mau ngomong apa, let it be, biarin aja. Toh kalian yang tahu, kalian menguasai. Kalau mereka bilang, ini enggak benar, ini benar kok Pak, cuma jalannya begini. Mungkin seperti itu. Jadi, mungkin benar Pak I guess. Tapi ya, nggak ada salahnya juga. Kok, gitu kan. Sedikit gugup, sedikit deg-degan, it's okay. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya share, saya tidak banyak karena. Boleh. Kebetulan yang ini yang bidang juga UR. Oh, Punya perasaan yang sama. iya, Tegang-tegangnya. oh, perasaan juga ya. Ini banyak anak-anak kita juga lagi menyongsong sidang juga, karena sidang dalam lagi ya Pak. Kapan? Iya. Ini Maret. Ini nanti khusus ya sebagai pendidik luar ya kita. Oke, nanti ya. Ini satu dia yang bisa ini lagi mau kita nih. Iya. Tapi saya pakai batu. Kamu bandel. Elisa presentasinya in Taiwanese. Oh, Pakai bahasa Taiwan. Pakai Mandarin, iya. Menggunakan dia ini dijuluki di sini ahli Mobile Legends. Iya. Nanti sidang tentang Mobile Legends ya. Ya. Jadi begitu Ibu Normalisa ini ya membuat saya bangga juga bahwa S1 di Rahaja akhirnya terus menempuh S2, terus menempuh selesai S3 juga, dan saat ini beliau itu sebagai ketua LP3M di IULI bersama Pak di sini sharing dengan kita semua. Ayo tepuk tangan dengan begitu sukanya mengenyam pendidikan, ya saya salah satunya, ya. Jadi saya sudah menempuh S1, S2, S3 selesai, masih menempuh 1 S2 lagi, dan sudah selesai juga. Dan sekarang sudah dapat gelar guru besar, dan masih ada 1 S3 lagi yang saya tempuh keduanya. Dan itu ada di Malaysia, di UTM. Oh iya. Yang tadi Bapak bilang tentang blockchain, nah itu dia blockchain. Saya punya judul di S3 di UTM itu tentang blockchain. Oh, ya Romi saya namanya. Oh, gitu ya. Dan hobi belajar bukan hanya di saya, ada juga di Pak Yono. Ya, Pak Yono ini sudah selesai S1, S2, S3 dan sekarang juga udah lektor kepala ya. Tapi masih ngambil 1 S2 lagi, di Rahaja lagi. Oh. Berarti nanti yang sidang UR. Ini jadi mahasiswa saya, udah pemimpin saya ini di sini. Ya, itu kayak gitulah Pak ya, bolak-balik di sini ya. Dan semangat beliau itu juga saya kagumi bahwa akan menyelesaikan S2 lagi, terus habis itu kalau bisik-bisikan insya Allah saya akan ambil S3 lagi kayak gitu ya kan? Betul kan? Ya kan? Ya, tapi bidangnya beda ya. Sebelumnya bidang pendidikan, saat ini mau tempuh terus di bidang teknologi. Persiapkan diri dulu di S2 di bidang teknologi, lalu selanjutnya akan ambil S3 lagi di bidang ilmu komputer, jadi dokter ilmu komputer ya. Ya, jadi guru besar ilmu komputer juga ya. Atau guru besar ilmu komputer dan guru besar ilmu pendidikan gitu ya. Ya, sekarang masih badan besar. Jadi singkat-singkat dari Pak Yono, terus dari ini terus kita tutup kita ke sana ya. Lanjut. Pak Yono. Oh iya. Kalau dari saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu wejangan, hidup itu harus harmoni dengan alam, dengan akal, dan dengan Tuhan. Menurut keyakinan masing-masing. Harmoni dengan alam nanti menghasilkan environment etik yang sekarang menjadi tren ya, bagi naik jauh. Harmoni dengan akal itu ada berdayakan akal yang Allah berikan semaksimal mungkin. Akhirnya ilmu itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti sebenarnya saya akan menyampaikan tentang
strawberry generation. Ya, nanti next week lah ya. Oke. Karena gini, saya nyambung dari Pak Rektor dengan Ketua LP3M bahwa ilmu pengetahuan itu adalah rekreasi yang sangat mengasihkan. Itu ilmu pengetahuan ya. Rekreasi yang sangat mengasihkan sehingga tidak mengenal yang namanya libur. Tidak mengenal yang namanya tempat wisata. Itu namanya wisata keilmuan, ada wisata hati ya Pak ya. Ada wisata keilmuan. Nah, Anda setiap hari itu berselancar dengan internet, dengan media masing-masing, dari situ melahirkan inovasi, kreativitas, yang hasilnya menghasilkan sebuah produk yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi strawberry generation itu adalah bagaimana menciptakan generasi yang rapuh menjadi generasi yang tangguh. Yang rapuh itu artinya apa? Saya sebagai orang tua untuk mencapai ini kan bersusah payah. Ya toh, dari mulai kampung S1 2 kali, S2 2 kali, sampai S3, dari guru, dari perusahaan, sampai kemana-mana. Antar kota, antar provinsi ya, kayak bis akap gitu. Sehingga ketempa oleh alam. Ketempa oleh alam. Belum lagi dihina, dipitnah, diomelin siapa lagi ya, tapi nanti kebentuk mental yang bagus. Nah ini anak-anak yang IPK-nya sampai 3,9 sampai 4 itu di akademis kan di atas kertas nih ya, ada UTS, ada UAS kan nilai ya, ada selembar ijazah sama selembar transkrip nilai. Begitu dia keluar dari kampus menghadapi tantangan kehidupan yang begitu dinamis, nah ini mulai keraguannya kelihatan. Misalnya apa? Saya sudah misalnya berhasil punya anak, ibunya nganter ke sekolah, pulang dijemput, berangkat diantar, kehujanan disayang. Ya kan tadi disampaikan bedanya orang kos dengan orang tua apa? Kalau kos itu mandiri, kalau orang tua tinggal pagi, tinggal manggil, nih siapin sepatu, Bi, siapin apa lagi? Baju, Bi, siapin. Begitu Anda keluar dari rumah sudah dewasa, bingung dia, mengalami disonan kognisi, kekacauan pemikiran karena tidak bisa biasa menghadapi situasi dan kondisi. Makanya ini mahasiswa kami Pak, sampai dilatih dengan keilmuan, dilatih dengan kemampuan yang berbeda-beda yang lain-lain. Jangan disampaikan bahwa semakin banyak Anda melakukan kegiatan-kegiatan positif, tanpa Anda sadari otak Anda itu akan numbuh dan berkembang. Kan Steve Jobs itu bilang kan gini ya, orang cerdas itu adalah orang yang bisa menghubungkan titik-titik ini tadi menjadi satu kesatuan sehingga dia membentuk sebuah sebuah dimensi, sebuah pola merupakan hasil kreasi daripada dari sekalian. Connecting the dots. Nah, Connecting the dots. itu bahasa. Oke, tepuk tangan. Itu aja. Oke. Dari Kanin sedikit ya untuk wrapping hari ini ya ada satu quote yang dari Bapak B.J. Habibie di depan pintu AI futuristik, yaitu masa depan saya adalah milik saya, masa depanmu adalah milikmu, tapi masa depan adalah milik kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Putu. Terima kasih, benar-benar. Oke. Nah, Ya, silakan. Foto. Ayo. Mesti ada tuh gitu. ya Bapak. Satu, dua, tiga. Iya, enggak di sini aja Pak. Saya ke sini. Nanti foto di sebelah sana. Tapi mesti gercep. Ayo. Ya. Yang mau difoto gercep. Oke, for this week sudah diselesaikan sampai dengan jam 10. Kita foto bersama dulu. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh di on cam kameranya. Yansa bisa sambil duduk dulu, Yansa. Anggi, Ihsan, Acani,
Yansa on cam. Yansa lagi sakit. Oke, Alfri boleh ya di on cam dulu. Kita akan foto bersama. Oke, Iksan on cam. Isma. Kakak mesti jadi nggak ikut ya? Nanti gantian aja ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih Pak Tutur, terima kasih Bu Norma. Oke guys, untuk quiz nanti akan di-share ke dalam WAG, join quizesnya. Kemudian minggu depan kita akan sharing terkait dengan Strawberry Generation ya Pak Yono ya. Jadi stay tune ya untuk lebih lengkapnya. Minggu depan. Iya, thank you. Ini ada Pak Ridwan, ada Pak Victor, ada Yansa juga. Oh ya. Minggu depan ya Strawberry Generation-nya sama Pak Yono. Thank you.